memberikan kita nikmat, kesehatan, hidayah, dan juga rahmat sehingga kita masih berkesempatan hadir, berkumpul, berjamaah untuk membahas ataupun menyaksikan kajian Al-Kauni yang insya Allah setiap pekan akan kita laksanakan. Sholawat beriringkan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia secara keseluruhan untuk menuju jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah, yaitu dinul Islam. Alhamdulillah pada pagi hari ini Ustadz Jamal telah bergabung bersama kita, membersamai kita, yang insya Allah kajian pekanan ataupun kajian kauni tadabbur Al-Quran pada subuh yang rutin kita laksanakan, ya. Pencet. Yang rutin kita laksanakan yaitu selama ini bersama dengan Ustadz Bobby, karena baik, mohon maaf ada kendala sinyal sedikit. Alhamdulillah, insya Allah pada pagi hari ini tadabbur Al-Quran yang rutin insya Allah akan diisi oleh Ustadz Jamal Junaidi yang merupakan salah satu pengasuh Ma'had Askar Kauni yang berada di Mesir, Giza. Dan pada pagi hari ini tema yang akan kita bahas yaitu Surah Al-Qaf ayat 36 sampai 37, yaitu adakah tempat lari dari kebinasaan, yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustadzun Al-Fadil Al-Ustadz Jamal Junaidi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Insya Allah jamaah sudah menunggu dan sudah siap dengan catatannya Ustadz. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada antum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك برحمتك يا أرحم الراحمين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Ustadz Bobby Hiribowo yang mungkin sedang dakwah di luar kota, para asatiz, Askar Kauni, Sadali, Usil, Usbib dan yang lainnya, serta jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Al-Fakir dalam kesempatan yang berbahagia ini.
Tadi berapa jam yang lalu saya dikabarin kalau Usbub tidak bisa hadir. Yang jelas kalau ngisi materi saya siap saja. Cuman saya agak siap sebetulnya kalau untuk menggantikan sosok guru kita Ustadz Bobi, karena posisi beliau yang ilmunya banyak, kemudian pengalamannya banyak, bisa menyampaikan kemana-mana, sedangkan saya yang mungkin ilmunya tidak seberapa harus menggantikan beliau, itu posisi yang sangat berat sekali. Yang pertama, yang kedua, memang beda waktu dengan kami di Mesir. Sekarang udah jam 1 malam. Kebetulan karena tidak tahu ada agenda ini. Udah tahu sih ada agenda mingguan ya. Cuman hari ini di Mesir libur. Jadi saya keluar sama keluarga itu. Baru pulang juga nih. Baru pulang. Alhamdulillah tadi udah diingatkan hari ini ada kajian. Yang membuat saya berat juga sebetulnya ini kajiannya tafsir, jadi berbicara tentang ayat Allah gitu. Kalau diartikan para ulama apa itu tafsir, ya secara bahasa tafsir itu menjelaskan, tapi secara lebih detail lagi dijelaskan apa? Bayan muradillah biqadri taqal basyariyah, menjelaskan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya kemampuan yang bersifat manusiawi. Nah, ini menyampaikan yang diinginkan Allah SWT ini berat bagi saya. Makanya mungkin yang tepat di sini, kalau tadabbur juga terlalu tinggi, mungkin khawatir saja. Khawatir itu ya lintasan pikiran yang mungkin saya pikirkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan jamaah semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, surat yang kita tadabburi adalah surat Qaf ya. Mungkin ini Usbab sudah pernah menjelaskan sebelumnya. Surat Al-Quran ini ada surat-surat yang diawali dengan dalam bahasa Arab istilahnya al-huruf al-muqatta'ah. Huruf yang diputus-putus cara bacanya. Alif, lam, mim. Dan luar biasanya mukjizat Al-Quran ya. Sering dikatakan bahwa Al-Quran ini terjaga dari sejak zaman Nabi sampai sekarang itu. Salah satu tandanya itu tidak pernah ketuker kalau kita baca antara alif lam mim dengan alam nasrah itu kan. Secara tulisan itu sama. Ketika turun wahyu itu nggak ada barisnya. Nggak ada barisnya, nggak ada tasdidnya. Kenapa nggak alif lam mim nasrah laka sadrak? Tidak ketuker. Itu tandanya bahwa memang Al-Quran sangat terjaga. Makanya ketika disifati umat Muhammad dikatakan anajiluhum fi sudurihim. Injilnya mereka atau kitab suci mereka itu ada dalam dada mereka. Sehingga Al-Quran ini sampai kiamat akan terjaga dengan orang-orang yang menjaganya. Yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan hakikatnya ya, tapi sebabnya dengan para hufaz itu luar biasa. Dan Askar Kauni ini komitmen untuk ya menyebarkan Al-Quran, menyebarkan nilai Al-Quran dan mencetak para hufaz Al-Quran yang menjaga ayat-ayat suci Al-Quran yang sangat luar biasa sekali. Dulu pernah ada penelitian di Jerman, itu penelitian tersebut para orientalis meneliti naskah Al-Quran. Ini bukan kalau sudur itu kan artinya di hafalan, itu sulit untuk diteliti. Akhirnya mereka meneliti naskah Al-Quran dari berbagai negara, kumpulkan ada 300.000 kalau dalam tulisan itu saya baca dulu. Setelah dikumpulkan, mereka teliti ternyata tidak ada satupun yang berbeda di antara naskah yang ada. Akhirnya mereka karena frustasi, dibakarlah Quran yang ada itu. Karena mereka tidak menemukan bukti bahwa Al-Quran ini bertentangan antara satu yang lain sebagaimana mungkin dalam kitab-kitab yang lain. Yang kedua, ketika membaca al-huruf al-muqatta'ah, kebetulan saya pernah mengkajinya. Huruf al-muqatta'ah, huruf yang diputus-putus. Itu apa maknanya? Kalau kita baca tafsir Jalalain atau mayoritas tafsir ulama sering mengatakan Allahu a'lam bimurad. Allah Maha tahu tentang maksudnya. Tapi itu juga didebat para ulama. Kalau seperti itu ngapain diturunkan kalau memang tidak diketahui kan? Artinya untuk apaan gitu? Berarti dalam Al-Quran itu ada sesuatu yang tidak bisa dipahami. Padahal di ayat Al-Quran yang lain dikatakan bilisanin Arabi mubin, dengan lisan Arabi yang sangat jelas, bisa dipahami artinya. Sedangkan ini ada ayat yang tidak paham.
setelah saya teliti, saya mendapati sebuah ya itu saya temukan dalam tafsir Al-Kasyaf-nya Zamakhsyari. Beliau menyimpulkan bahwa memang huruf-huruf muqatta'ah ini yang diputus seperti huruf qaf, nun, itu secara lafzi ya itu maknanya tidak diketahui. Jadi ulama semuanya sepakat secara lafzi itu tidak ada maknanya. Tapi apakah punya magza? Nah, itu punya. Jadi makna lafzinya tidak ada, tapi magzanya ada. Persis seperti mungkin dalam bahasa Indonesia, kalau orang bilang gitu. Saya kira kalau kita cari di kamus, tidak ada yang namanya artinya gitu kan. Kalau ada orang misalkan anak muda lihat gadis di jalan, nah kita menyimpulkan orang ini suka sama perempuan ini. Kan gitu ya. Katanya, kosakata itu tidak ada dalam bahasa Indonesia, tapi artinya bisa kita ketahui. Itu juga dengan ayat-ayat ini, huruf al-muqatta', huruf muqatta', huruf yang diputus di awal bacanya ya qaf, dia tidak bisa dipahami karena tidak ada dalam kamus bahasa Arab. Tapi magza, tujuan yang disampaikan itu ada. Salah satunya ulama mengatakan bahwa seperti Al-Kasyaf, Zamakhsyari dalam Al-Kasyafnya dia yang menyampaikan bahwa Allah ingin menyampaikan ya, kepada orang kafir Quraisy khususnya bahwa Al-Quran ini sebetulnya dibentuknya dari huruf yang kalian juga tahu semuanya. Huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Kalian juga tahu semuanya. Nah, kalau kalian memang mampu membuat yang semisalnya silahkan. Tapi ternyata tidak ada yang mampu. Dari mana Quran dibuat? Ya seperti huruf-huruf yang kalian juga tahu. Qaf, nun, gitu kan? Kaf, ha, ya, silahkan kalau bisa. Jadi penyampaiannya itu memang punya makna itu. Punya makna, makanya dikatakan litahadi untuk menantang. Itu saya tantang kalau bisa buat Quran. Kan orang kafir Quraisy mengatakan mudah itu buat Quran. Ditantang aja kalau bisa. Berkali-kali dalam Quran kan. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu misli hadzal Qur'ani la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Kalau manusia jin berkumpul untuk membuat seperti Al-Qur'an, mereka tidak akan mampu. Ya. Kemudian ada lagi tantangan kedua, fa'tu bi asyri suwari mislihi muftarayat. Buatlah 10 surat yang semisal. Enggak ada yang mampu juga. Kemudian ditantang lagi, fa'tu bi surah. Datanglah satu surat yang semisalnya enggak mampu juga. Fa'tu bi suratin min mislihi. Datangkanlah satu surat yang semisalnya. Nah, kalau dalam kajian balaghah itu akan lebih dalam, beda dalam Al-Quran fa'tu bi suratin mislihi dengan fa'tu bi suratin min mislihi. Cuman ini mungkin kajian ini terlalu lebar kalau saya bahas di sini. Nah, kalau fa'tu bi suratin mislihi itu carikan, buatlah kalian. Kenapa Quran menantang seperti itu? Bahasanya jadi Quran itu nantang. Jadi turun Quran itu nantang kafir Quraisy. Kenapa? Karena mereka ahli bahasa ya. Dan perlu antum ketahui bersama, dulu orang Arab itu kalau ada yang buat syair hebat, wah itu panas semuanya. Ya, kayak di kampung kita lah yang punya mobil satu langsung tuh. Ada ya tukang teluh lah, tukang ini karena panas lihat tetangga beli mobil. Kalau dulu orang Arab gak kayak gitu. Jadi masalah harta nggak terlalu mereka. Tapi kalau masalah syair mereka bisa panasan tuh. Jadi syairnya yang hebat, zaman dulu dibacakan di pasar Ukaz. Yang paling hebat digantungan di Ka'bah. Nah, yang udah digantungin itu muncul orang baru, buat syair yang baru. Wah, ini saya lebih hebat nih. Dilepas, ganti lagi. Makanya ada istilah al-mu'allaqat al-mu'allaqat as-saba yang digantungkan di Ka'bah dulu. Salah satunya punya Imri al-Qais. Ada syair yang berbunyi kifanabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtali wa bin dakhuli haumali. Salah satu syair-syairnya itu memang luar biasa. Kalau dikaji secara kajian balaghah itu sangat-sangat dalam sekali. Tapi ketika turun Al-Qur'an, mereka tidak bisa membuat satu ayat pun. Nggak ada yang bisa. Sampai sekarang pun kalau kita baca kajian dalam sejarah nggak ada. Pernah ada yang buat, pernah kalau yang ada. Tapi yang buat itu orang Arab sendiri mengatakan ini secara sastranya nggak ada sama sekali. Ada pokoknya ada fil wa mal fil wa ma adraka mal fil
Udah pertama nirunya dari Al-Quran, yang kedua secara sisi balaghahnya juga nggak ada sama sekali. Sisi kajian bahasa sastranya nggak ada nilainya. Akhirnya orang Arab sendiri menentangnya, apalagi kita umat Islam. Inilah kehebatan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah huruf huruf tahaji kalau dalam bahasa, atau huruf muqatta'ah, huruf yang putus. Salah satunya adalah huruf qaf yang ada dalam surat Qaf ini. Itu yang pertama yang sampaikan tentang surat Qaf ini, dan surat Qaf ini turunkan di Mekah. Artinya kalau di Mekah kita gambarkan Quran ini bagaimana turunnya, isinya, kalau bicara di Mekah maka Makkiyah ya, diturunkan di Mekah sebelum hijrah sebenarnya. Istilah yang masnya menurut ulama itu kalau Makkiyah itu artinya bukan hanya di Mekah. Itu stressingnya itu masalah akidah. Jadi stressing utama itu Makkiyah itu masalah akidah. Jadi keyakinannya dibina dulu sama Rasulullah SAW. Makanya hasilnya pun tidak terlalu banyak. Kalau kita lihat dalam dakwah Rasul itu, di Mekah berapa banyak yang ikut Rasulullah SAW? Hanya sedikit. Ratusan orang saja. Padahal 13 tahun. Tapi kalau di Madinah, berapa? Sampai 10.000 lebih. Puluhan ribu lah. Yang bahkan Rasul meninggal itu dikenal bahwa sahabat itu jumlahnya 124.000. Di Mekah, hanya ratusan orang saja. Kenapa? Karena yang dibina itu masalah keyakinan. Nah, masalah keyakinan itu sulit. Tidak semudah yang dibayangkan. Ya. Saya sering membayangkan, sejujurnya saya kagum dengan para ulama yang menyebarkan keislaman di Indonesia. Ayo kita tadabbur bersama. Itu bagaimana orang yang dulunya animisme, dinamisme bisa berubah keyakinannya dan mereka menjadi muslim. Padahal mohon maaf ya, sekarang kita kan lihat minoritas ya, minoritas seperti Hindu yang di Bali gitu. Apa kita umat Islam yang mayoritas sekarang bisa mengislamkan mereka? Saya nggak yakin. Tapi ulama dulu ketika berdakwah ke Indonesia itu luar biasa, mereka bisa mengislamkan bahkan hampir 100% orang Indonesia masuk Islam dengan kegigihan mereka. Makanya analisa para ulama kita kan bahwa datang ke Indonesia itu bukan sekedar dagang, dakwah itu sambilan, kata Pak Dian Husaini. Tapi memang mereka itu benar-benar punya khutbah istrategi dalam bahasa Arab. Memang punya rencana strategis sehingga umat Indonesia ini bisa masuk Islam. Nah, mari kita masuk ke ayat yang akan kita tadabburi bersama. Nah, ini karena stressingnya tentang Makkiyah ya, sebelum hijrah, jadi banyaknya mengarah ke arah penguatan akidah, kemudian biasanya isinya itu dengan kajian-kajian sejarah. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin. Ini ayatnya. Wa kam. Dalam bahasa Arab, kam itu punya dua arti. Kam itu bisa artinya istifham. Kam umruk, berapa umur kamu? Artinya berapa? Ada yang kedua, kam itu punya makna khobariyah. Makanya disebutnya kam khobariyah. Ada kam istifhamiyah, ada kam khobariyah istifhamiyah. Nah, punya artinya kayak kita artikan berapa, ya. Kam umruk, berapa usiamu. Tapi kalau yang khobariyah punya makna banyak. Dalam hadis, contohnya, kam min sha'imin laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa, tapi puasanya itu hanya al-ju' wal atash. Lapar dan menahan lapar dan menahan dahaga. Kam bukan berapa, tapi banyak. Nah, di sini dalam bahasa Arab namanya kam khobariyah. Yang kedua, ketika ada kam khobariyah menunjukkan bahwa yang diceritakan itu memang benar-benar banyak. Di Al-Quran kan diceritakan sedikit. Ya, Al-Quran gak mungkin menceritakan umat yang dahulu itu secara komplit gitu. Kitab yang sekecil ini, ya, kemudian harus menceritakan kejadian dunia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang kan mustahil ceritakan semua. Bahkan guru saya itu, Syekhul Azhar, Syekh Sayyid Tontawi, ketika ngajar tafsir, beliau nulis tafsir namanya Tafsir Al-Wasit, dia menjelaskan tafsir Yusuf yang kita lihat itu hanya setengah juz saja.
Tapi kalau itu ditulis secara lengkap, ya, dituliskan secara lengkap, itu bisa berjeli-jeli ceritanya. Dan ketika saya mendengarkan penjelasan beliau, saya memahami benar sekali, banyak sekali. Nah, di sini juga ketika dikatakan wakam banyak sekali. Di Al-Quran pakai ceritakan semuanya tidak. Hanya sebagian. Wakam ahlakna, dan banyak sekali yang telah kami binasakan. Qablahum, sebelum mereka. Sebelum mereka ini, ya, di sini yang diceritakan kan, yang di mukhotob depan Nabi Muhammad SAW itu adalah kafir Quraisy. Jadi sebelum mereka itu sudah banyak yang dibinasakan. Min qarnin, dari apa? Qarn ini maknanya umum ya, tapi di sini maksudnya lebih tepatnya qarn ini bisa punya makna 1 abad, qarnan 2 abad. Bisa juga qarn itu tanduk, tapi di sini artinya umat ya. Banyak sekali yang sebelum kalian, umat yang telah dibinasakan. Hum asyaddu minhum batsha, mereka lebih hebat daripada orang kafir Quraisy. Fanaqabu fil bilad, ya, mereka menjelajah di berbagai bumi. Hal mim mahis, apakah mereka itu bisa lari dari kebinasaan yang Allah turunkan? Ya. Sebelum kalian, sebelum kafir Quraisy, ya, itu orang-orang lebih kuat. Ya. Bahkan mereka menjelajah dunia. Apakah mereka bisa kabur mim mahis? Apakah mereka bisa kabur? Maksudnya kabur dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umat sebelum Nabi Muhammad SAW, ya, ketika diazab, azabnya ada 2 macam. Pertama namanya azab istisal. Ada namanya azab juz'i. Azab istisal itu adalah azab yang bersifat umum, berlaku untuk semuanya di saat itu. Jadi kalau kaumnya bermasalah, ya udah. Seperti kaum Nabi Nuh kan. Apa ya udahlah. Ini saat itu tidak ada jihad, kata para ulama. Jadi kalau ada kaumnya yang membangkang dan segalanya, ya, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun kan, sebelum turunnya tufan tuh. Kalau setelah tufan nggak tahu berapa lama lagi. Di Al-Quran hanya diceritakan kan, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama fa akhadhahumut tufan wa hum zalim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasana. Mereka hidup bersama mereka itu berapa? 1000 tahun. Illa khamsina ama, kecuali 50 tahun saja. Artinya 950 tahun. Fa akhadhahumut tufan, kemudian mereka dibinasakan oleh tufan. Artinya ini 1000 tahun itu sebelum adanya tufan. Dan bahasa Al-Quran ini ya, kosakata Al-Quran itu menarik. Makanya ini silahkan belajar bahasa Arab. Di cerita Nuh, mohon maaf saya ini kemana-mana karena memang nggak persiapan. Jadi ya ini aja lah, anggap aja ngobrol biasa. Dalam Al-Quran itu ada istilah sanah, ada istilah am. Coba perhatikan bahasa Nuh. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasana. Nuh itu hidup bersama kaumnya alfasana, 1000 tahun. Tapi ila khamsina ama, harusnya kan ila khamsina sana. Tapi ya, yang paham bahasa Arab, tapi ila khamsina ama, kecuali 50 tahun. Kenapa ini disebut istilahnya sanah, yang kedua disebutnya am? Para ulama sedikit membedakan. Kalau sanah itu kehidupan yang sulit. Kalau am itu kehidupan yang mudah. Jadi kehidupan yang sulit biasanya digunakan kata sanah. Kalau kehidupan yang mudah menggunakan kata am. Apa yang menguatkan ini? Dalam surat Yusuf itu ada dua-duanya, ya. Dalam surat Yusuf itu bunyi
apa? Amu fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Ayatnya itu menarik saya. Sebentar ya. Nah, qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Bahasa yang digunakan itu adalah sinin, tahun. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba summa sab'un syadadu yakuna qadam qadam summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughasun nas wa fihi ya'sirun. Ketika tahun sulit digunakannya sab'a sinina, jamak sana. Tapi ketika kondisi mudah, summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun, tahun. Ketika tahun mudah menggunakan kata am, ketika sulit menggunakan sana. Fihi yughasun nas wa fihi ya'sirun. Orang yang di sana bisa bergembira, orang bisa minum asir kalau dalam bahasa Arab itu. Ya artinya bisa memetik buah yang mereka tanam sebelumnya. Ya. Yang azab istisal itu artinya benar-benar kalau istisal itu dalam arti bahasa Arab sini artikan amputasi, artinya benar-benar dibinasakan benar-benar kaumnya Ad, kaum Samud, kaum Lut gitu kan, yang di kaum Sodom itu terkenal, kemudian kaumnya Nuh, bahkan kaum siapa di zaman Musa alaihissalam, yaitu sosok yang kita kenal dengan sosok Firaun, itu juga dibinasakan. Hanya saja yang menarik dalam sejarah itu ya, orang yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran, siapa, ada yang tahu? Itu Nabi Musa alaihissalam, bukan Nabi Muhammad. Orang baik. Nah, orang yang paling jahat banyak disebutkan di Al-Quran adalah Firaun. Nah, itu 11-12. Dua-duanya ada di Mesir. Kaum yang paling jahat yang banyak ceritakan, ya Bani Israel gitu. Jadi Al-Quran itu yang paling banyak ceritakan itu. Firaun, Musa, sama Bani Israel. Tiga-tiganya ada di Mesir. Makanya kami yang di Mesir ini sering ada istilah, kalau ditanya gimana orang Mesir baik-baik, saya sering mengatakan seperti itu. Orang Mesir itu ada dua sosok. Yang pertama sosok Firaun, yang kedua sosok Musa. Kalau udah ketemu sosok Musa, ya Allah, baiknya minta ampun. Kawan saya sampai ditawarin anaknya, kamu mau gimana di Mesir ini, kasih beasiswa, mau nikah nih, anak saya nikahin aja. Nah, kalau udah ketemu sosok Firaunnya, wah, urusan gak akan beres-beres sampai kiamat. Ya, mungkin ada titisannya. Nah, di antara orang-orang yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala itu ternyata ada sosok yang memang apa? Allah abadikan sampai hari kiamat. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari itu Allah nunajjika bi badanika. Allah selamatkan engkau wahai Firaun bi badanika. Coba bahasa Al-Qur'annya bi badanika, utuh dengan badan kamu. Litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi tanda kebesaran Allah bagi orang setelah. Sampai sekarang Firaun itu masih ada. Dan museum Mesir ini ada 3 ya. Museum Tahrir, ada museum peradaban, dan ada museum Mesir, Egyptian Museum yang terbaru itu. Nah, nanti hari Sabtu saya mau lihat Firaun. Itu di museum peradaban terbaru itu di Mesir sekarang, itu baru dibangun, dan di situ ada Firaun. Subhanallah, dari zaman dulu sampai sekarang Firaun itu meskipun dibinasakan Allah SWT, tapi jasadnya karena ini memang janji Allah dalam Quran, sampai sekarang masih ada Firaun. Dan ini pernah diteliti oleh Morris ya, Profesor Morris dari Prancis. Dia meneliti sosok Firaun ini. Jadi perlu diketahui, nah itu kalau ini panjang ceritanya, apakah Firaun ini nama orang atau gelar raja, itu perdebatan ulama panjang di situ. Cuman yang masyhur itu bahwa Firaun itu gelar raja. Nah, karena di Mesir ini ternyata sosok Firaun itu bukan satu, banyak sekali sosok-sosoknya. Karena banyak, akhirnya bingung sebetulnya Firaun zaman Musa ini siapa, yang mana nih, yang A, B, C, D. Nah, akhirnya para peneliti coba meneliti yang mana kira-kira yang di zaman Moses, bahasa mereka. Di antara Firaun yang ada itu, jadi saya udah pernah lihat semuanya, ada yang kepala, coba bayangin 4.000 tahun usianya kayak gimana bentuknya kan. Ada yang kayak
batok kelapa udah gosong banget badannya semuanya sampai ke bawah gosong. Tapi ada di antara yang semua itu satu Fir'aun yang jasadnya itu masih utuh kayak orang baru meninggal mungkin 1 bulan gitu. Kan bingung orang. Padahal usianya 4.000 tahun. Kemudian tangan darahnya masih ada di tangannya. Kemudian bentuk tangannya itu seperti ini gitu kan. Nah, yang mana kata peneliti bahasa hieroglif kalau orang Fir'aun kalau zaman dulu ya di gambar-gambar Fir'aun kalau ada yang kayak gini itu gambarnya orang yang tandanya orang ketakutan. Nah, ada satu aja yang seperti itu. Akhirnya ditelitilah sama Profesor Morris, dibawa ke Perancis, dibedah berapa sampel dari tubuh Firaun. Setelah selesai, dia hanya mendapatkan kesimpulan tapi tidak sampai final. Dia hanya mengatakan kesimpulannya, ini orang ini, dulu mereka mungkin bukan muslimin ya, nggak berpikir ke Firaun. Mereka hanya meneliti karena ini beda dari yang lain. Cuma dia menyimpulkan ini orang ini ada ada garam di tubuhnya karena ketika diteliti ini banyak zat-zat garam yang ada di tubuhnya aneh gitu. Kok banyak garamnya? Kenapa masalah? Beda dengan Firaun yang lain tuh nggak ada garam karena meninggalnya normal. Dia sampai di situ saja. Nah, subhanallahnya ketika dia ke Mesir, banyak berinteraksi dengan muslimin, dia cerita bahwa Firaun yang saya cek itu ada garam dalam tubuhnya. Adalah orang yang bercerita karena dia seorang muslim, ceritalah, saya pernah dengar cerita dalam Al-Quran bahwa ada sosok Firaun yang meninggalnya itu di lautan. Kan? Kita tahu sendiri kan, meninggalnya di lautan. Dari situ dia terperanjat di mana? Di Al-Quran dicek, ketemu ayat yang bercerita tentang Firaun itu meninggal di lautan. Setelah membaca ayat itu, ya akhirnya dia masuk Islam. Masya Allah. Beneran Al-Quran luar biasa. Ya. Hal mimahis, apakah bisa kabur dari azab Allah SWT? Kalau Allah sudah ya menurunkan azab, nggak bisa ngapa. Nggak bisa kabur, nggak bisa kabur. Azab isti'sal. Yang kedua, azab bersifat juz'i. Azab juz'i ini ada yang bentuknya di zaman Fir'aun, farsalna alimu tufana wal jarada wal kummal wal dhafadiya wa dama ayati mufassalat. Zaman Fir'aun pernah itu tufan, angin topan, al jarad, belalang, wal kummal kutu, wal dhafadiya kata, wa dama darah. Bayangin, sungai Nil yang ada itu berubah menjadi darah. Banyak katak. Sampai orang Fir'aun semua bala tentaranya angkat tangannya nggak bisa hidup kita di dunia. Minta doa kepada Musa. Musa minta doa kepada Allah SWT biar dihilangkan azab ini. Ini azabnya bersifat juz'i, tidak sampai orang dibinasakan sampai mati. Akhirnya Musa berdoa dihilangkan semua azab bersifat juz'i itu. Setelah itu balik lagi. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Azab bersifat juz'i ini. Kalau azab bersifat istisal, artinya bersifat kulli, kata para ulama, setelah Rasul SAW diutus, bahkan ada yang mengatakan itu sejak Musa alaihissalam diutus, itu tidak akan ada lagi yang namanya azab bersifat istisal. Artinya benar-benar azab bersifat umum untuk semua umat. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus, ya yang paling rajih, itu paling azabnya bersifat juz'i. Hati-hati kita yang sebagai umat Islam jangan merasa wah kita mah umat Muhammad insya Allah tidak akan ada azab. Jangan seperti itu. Karena azab juz'i juga bisa jadi kita kena. Ya, kita lihatlah di Indonesia. Saya tidak tahu harus berbicara apa ya tentang negara kita atau di mana saja lah. Saya pernah dulu bimbing umroh, ada para jenderal saat itu. Ada juga para advokat. Mereka kan wawasan luas. Mereka bercerita. Orang yang rajin ibadah juga. Luar biasa ya. Kekayaan yang Allah berikan gitu. Kenikmatan dunia itu sebetulnya di negara umat Islam luar biasa. Di Afghanistan, Masya Allah. Di Irak, emas. Emas hitam bahasanya di sini. Artinya minyak luar biasa. Negara Arab minyak. Di Indonesia
gunung aja dari emas sampai gunung emas di Indonesia. Di mana-mana rata-rata di negara-negara Islam ada. Negara kafir kesulitan untuk mendapatkan alam kekayaan luar biasa. Tapi ternyata ya negara kita dan negara tetangga kita muslim-muslim itu negara sulit. Negara-negara menengah ke bawah. Bahkan mayoritas adalah negara miskin, padahal mereka kaya secara sumber daya alam. Nah, mungkin ini salah satu adab juz'i. Apa alasannya? Dalam Al-Quran ada 2 ayat yang saya itu agak ngeri gitu. Posisi kita tuh di mana? Pertama, ayat yang membuat kita optimis. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk kampung itu iman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'. Kami akan bukakan keberkahan dari langit. Minas sama'i wal ardh. Dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, namun mereka membohongkan ayat-ayat Allah. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka karena mereka telah membohongkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bima kanu yaksibun, karena kelakuan mereka sendiri. Mohon maaf. Udah malam sini makin error ya kalau nyampaikan terlalu malam. Tapi ayat lain yang berbunyi seperti ini. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Falamma nasu ma dzukkiru bihi, ketika orang-orang itu nasu ma dzukkiru bihi, melupakan peringatan yang turunkan kepada mereka, kebenaran yang telah disampaikan, tidak mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan pintu dunia. Pintu segalanya dibukakan. Maju luar biasa, padahal syariat Islam tidak diperhatikan. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika kita lengah, Allah akan turunkan azab. Ini ngeri sekali ayat yang kedua, ketika umat ini diberikan kemudahan segalanya, ya, tapi juga tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tiba-tiba, ya, dengan tiba-tiba itu akan menurunkan azab. Dengan tiba-tibanya akan membalikan suasana yang tadinya itu nikmat sekali. Saya sering melihat, ya Allah, sering mensyukuri ya kalau di negara Arab. Saya bilang di Indonesia itu indah, nancap pohon apapun bisa jadi, saking suburnya. Air tidak kesulitan, ternyata subhanallah. Allah uji, ternyata air banyak di Indonesia malah banjir sulit. Mohon maaf ya, saya tinggalnya di Bekasi, tapi Bekasinya daerah Cibitung. Saya ngobrol sama orang Bekasi, gimana tinggal di Bekasi? Teman saya cerita, saya di Bekasi, di mana? Pondok Gede. Terus gimana? Kalau udah banjir 2 meter banjirnya. Saya rumah 2 lantai, lantai atas hidup. Berapa hari? 3 hari, subhanallah. Yang tadinya air ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata ini jadi musibah bagi kita. Mungkin salah satunya karena kita semakin jauh dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya gunung yang membuat kita nyaman, adem di pegunungan, ternyata pada aktif gunung meletus, kena dampak. Kita lihat di Indonesia di mana-mana ya. Perasaan saya meskipun tinggal di luar negeri ya, saya memperhatikan kok tiap berita itu musibah di sini. Baru selesai ini datang Semeru, baru Semeru selesai datang yang lain, ini banjir, ini jembatan ada yang hancur. Ya mungkin kita perlu perlu introspeksi diri. Mungkin ini azab juz'i yang turun Allah Subhanahu wa taala itu karena kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tafsir dari Syekh Nabulsi ya, ketika dia ceritakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihi. Dan Allah itu tidak akan mengazab sebuah kaum. Wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Muhammad ada di antara mereka. Kalau Muhammad ada di antara kaum itu, tidak mungkin Allah azab.
Beliau menafsirkan, ya gimana Nabi kan sudah meninggal. Beliau teruskan bahwa anta fihim ini arti selanjutnya bukan anta dalam arti jasad, tapi anta dalam arti secara hukum. Jadi kalau kita mengikuti hukum yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kita terapkan, maka kita insya Allah tidak akan diazab oleh Allah SWT. Ini sangat menarik. Selanjutnya, di ayat 37. Ketika Allah bercerita di ayat sebelumnya, banyak orang yang diazab sebelumnya, kalian dilihatlah, mereka tidak bisa kabur kalau udah turun azab Allah SWT. Termasuk kita juga demikian. Nah, tujuannya apa? Disampaikan seperti ini biar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan salah satu yang menjauhkan kita dari azab Allah Ta'ala, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ayat Al-Qur'an yang saya bacakan apa? Amanu wattaqau. Kalau iman, takwa itu menjauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita kalau bicara orang zalim, Masya Allah, ya. Kalau di zaman dulu, zaman Nuh dan segalanya, ketika Nabi itu berdoa terhadap orang zalim, itu bisa dibinasakan alatul langsung. Kalau zaman sekarang gimana? Dalam sebuah hadis, innallaha la yumli lil-zalim hatta idza akhadahu lam yufit. Allah itu membiarkan orang yang zalim, dibiarkan. Ketika pada waktunya, Allah tidak akan membiarkan, dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, Allah membiarkan itu biar orang-orang zalim ini ya binasanya di tangan umat Islam. Biar kita itu ya berjihad. Makanya setelah Nabi Muhammad SAW diturunkan, azab yang diturunkan kepada kafir Quraisy, kemudian orang-orang yang kufar itu apa azabnya? Salah satu azabnya adalah dengan jihad itu sendiri. Kata para ulama, dengan adanya jihad itu salah satu ya cara Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan orang-orang yang membangkang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika ladzikra, inna fi dzalika ladzikra. Dalam hal tersebut keterangan disampaikan tadi ladzikra di sana menjadi pengingat, menjadi ibrah. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati. Orang yang punya hati itu insya Allah yang disampaikan dalam surat Qaf dari awal ini menjadi sebuah pelajaran. Nggak mesti hatinya itu sadar dan sadar. Ya pokoknya punya hati. Kalau orang punya hati insya Allah. Au al-qassama, atau dia mendengarkan. Dalam bahasa Arab itu ada istama'a, ada sami'a. Sami'a itu mendengar. Ya. Ada sami'a, ada istama'a, ada ansota, itu beda. Kalau dalam khutbah itu kan ansit itu beda artinya. Kalau ansit itu mendengarkan dengan cermat, seksama, diperhatikan, itu ansota. Ansotu ila kalamika, kalau dengannya pun kayak gini. Hanya sebetulnya kalau ada khotib ceramah itu ya harusnya mendengarkannya benar-benar dengan seksama. Kalau kita semua, kalau ada khotib itu ya semuanya mengheningkan cipta. Bahkan dulu ada sebuah cerita kan, si Juha, kalau di negara, kalau di kita itu Kabayan, kalau orang Sunda itu, kalau di Arab itu terkenalnya namanya Juha. Si Juha malam-malam itu anaknya rewel, nangis terus. Istrinya bingung, Juha ini tidurin ya. Dibiarin sama si Juha. Istrinya sama rewel, marah sama suaminya si Juha. Juha, kamu nih gimana sih? Anak nangis dibiarin. Akhirnya si Juha bilang, wahai istriku, bacainlah buku fikih, katanya. Ketika dengar gitu, istrinya marah, kamu yang benar masa bayi suruh dengerin buku fikih? Si Juha jawab, karena saya kalau khutbah, ya, kalau lagi Jumatan, lihat khotib baca buku fikih, semuanya pada tidur. Tidak anak kalau sulit tidur bacain buku fikih. Nah, ada sami'a, itu mendengar. Nah, ini yang ketika saya bicara ini, di antara jamaah ini mungkin ada ketika saya bicara ada yang sami'a mendengarkan. Tapi derajat sami'a itu bisa jadi dia lagi pakai Zoom yang lain.
Jadi hanya sekedar masuk ke telinga saja ketika ditanya gimana? Tadi yang sampaikan apa? Jadi nggak tahu juga karena memang hanya sekedar sami'an. Ya kan kalau orang ngomong di mana-mana kan kita kedengaran juga kan. Kadang ketika nyetir ada orang ngomong, ada orang ini kita dengar sekedar dengar. Itu sami'an dalam bahasa Arab. Makanya kalau istama'a itu mendengarkan sedikit memperhatikan. Jadi yang disampaikan apa gitu kan. Sambil baca lihat Qur'annya itu derajatnya istama. Tapi kalau udah ansota itu mendengarkannya pun dengan seksama per huruf itu diperhatikan. Nah, di sini ingin disampaikan bahwa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu berkaitan dengan azab dan segalanya itu menjadi pelajaran bagi orang yang ya hatinya terbuka atau telinganya sekedar terbuka aja kalau dia memang benar-benar hatinya suci, bersih. Dia insya Allah akan mengambil yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Menjadi ibroh ini, menjadi ibroh. Saya punya teman dulu, orang Prancis. Kebetulan saya itikaf bersama di masjid, lagi 10 terakhir bulan Ramadan ya. Ketika itikaf cerita panjang, ngobrol lah. Saya tanya, kenapa kamu bisa masuk Islam? Dia cerita dengan sendirinya. Saya masuk Islam itu ya, awalnya mana nggak percaya agama ini. Terus gimana saya bilang? Saya itu dulu, jadi dia guru bahasa Inggris. Ketika berada di Perancis itu, saya karena orang tua saya itu dia keturunan Cina. Kalau untuk orang Cina, kemudian agamanya juga agama Buddha. Dia belajar agama Buddha nggak puas. Kemudian belajar Hindu nggak puas. Baca Injil juga biasa saja. Taurat dia baca, kemudian Al-Quran dia baca terjemahnya. Ketika baca terjemahnya, ya hatinya juga nggak tersentuh. Setelah itu ditinggalkan semua kitab yang udah dibaca itu. Setelah 2 tahun kata dia, hati saya kok lebih tertuju ke Al-Quran. Di antara kitab yang saya kumpulin di rumah itu kok hati saya itu terpaut dengan Al-Quran. Akhirnya baca kembali. Dibaca kembali dengan hati yang jernih. Subhanallah, setelah bacaan kedua dia langsung pergi ke masjid dan menyatakan masuk Islam. Masya Allah. Itu hanya baru sekedar apa itu? Sekedar baca terjemahannya saja. Apalagi kita yang sebelum Islam baca ayat-ayatnya, seharusnya ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bersama, ya, baik di surat Qaf dan surat-surat yang lainnya. Ketika dibacakan Al-Quran ini kita menjadi ibrah bagi kita, menjadi pelajaran dalam hidup, ya. Sehingga kita secara perjalanan hidup ini benar-benar mengikuti Al-Quran. Karena ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, Aisyah menjawab, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah Quran yang berjalan di muka bumi. Karena Quranan yamshi ala wajhil ard. Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Mari kita bersama-sama kembali ke depan untuk mempelajari kembali Al-Quran sehingga kita mendapatkan keberkahannya, mendapatkan ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kepanjangan dan kurang berkenan di hati, kemudian telinga pada mustami semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif sudah selesai. Ini posisinya kayaknya sami'an. Maaf Ustadz, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya Ustadz, mohon maaf sepertinya Ustadz Alif terlempar karena tadi berkabar kalau misalkan jaringan di sana kurang bagus Ustadz. Baik. Jadi saya mau izin ambil alih dulu sementara sampai nanti Ustadz Alifnya bisa masuk ke room Zoom lagi. Baik, ini Baik. Ustadz ada yang ingin bertanya langsung kepada Bunda Baik Zaitun. Dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya dan bertanya langsung kepada Ustadz Jamal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan izin untuk bertanya. Saya dari Lombok ini Pak Ustaz, alhamdulillah dapat mengikuti Pak Ustaz juga, Masya Allah. Alhamdulillah Pak. Ingin menanyakan Pak Ustaz, menjelaskan bagaimana adab-adab menuntut ilmu, mendengar tadi sempat Bunda dengar gitu. Yang ingin saya waktu kajian ini Indonesia Barat berbeda 1 jam, Ustaz. Di sini jam, di sana 30, tadi di Lombok jam 6.30. Sedangkan waktu jam 6.30 sampai jam 7 itu waktu untuk sarapan untuk kami gitu. Nah, apakah kita mengikuti kajian ini sambil mengerjakan kerjaan rumah, menyiapkan persiapan untuk suami, apakah ini tidak mengurangi adab dalam menuntut ilmu, Pak Ustaz? Dan apakah saya tidak sopan lah dalam mengikuti kajian sedangkan ada aktivitas di rumah? Di satu sisi saya ingin sekali mengikuti kajian ini, ingin duduk di majelis ilmu yang barokah ini. Di satu sisi kewajiban juga terhadap suami di rumah. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kayaknya jaringannya nggak tahu di saya atau di sana yang kurang jelas ya. Saya kurang paham pertanyaannya. Mohon maaf, ada yang moderator kali mungkin dengarnya lebih jelas. Iya Ustadz, tadi memang agak sedikit putus-putus, tapi saya lumayan menangkap pertanyaan dari Bunda Baik-Baikun. Jadi tadi Bunda bertanya, bagaimana ya, karena Bunda ini kan suka mengikuti kajian-kajian secara online juga, namun di rumah suka disambil dengan aktivitas-aktivitas ya seputar kerjaan rumah, Ustaz. Nah, itu bagaimana Ustaz kiranya? Pekerjaan rumah yang seperti apa ya? Mohon maaf, tidak jelas. Mohon maaf, menyiapkan makanan untuk suami, kemudian Bunda juga mau berangkat kerja di tempat tugas. Nah, apakah Bunda ini kurang adab lah begitu di dalam menuntut ilmu karena sambil mengerjakan tugas rumah gitu. Di satu sisi Bunda ini pingin duduk di majelis ilmu, di satu sisi kewajiban juga di rumah maupun di tempat tugas, Pak Ustaz. Gitu. Ya. Ya, sekarang mulai agak bisa dipahami pertanyaannya. Ada dalam sebuah kaidah ya, ini sebetulnya kaidahnya dalam usul fikih. Cuman biasanya para ulama memasukkannya dalam kaidah kehidupan gitu. La yata'atta tarjih idza amkanal jama'. Tidak perlu ditarjih kalau mungkin bisa dijamak. Maksudnya apa? Ya, tidak mesti dipilih salah satunya kalau bisa digabungkan. Nah, karena tadi pertanyaan dengan durus online ya, pelajaran online. Sebetulnya dengan kecanggihan zaman sekarang, itu dua hal ini bisa digabungkan ya Bunda ya. Jadi kalau misalkan Bunda senang ikut kajian online, kemudian di waktu yang sama juga harus ya melayani anak-anak, suami yang mungkin mau kerja, mau sekolah, bagi saya itu tidak ada masalah. Tidak masalah gimana? Ya kalau saya pegang HP ini mungkin pakai earphone gitu kan. Sambil masak bagi saya itu masih bisa. Karena saya juga pernah melakukan seperti itu kalau saya punya kesibukan tapi juga ada janjian Zoom kan. Saya pakai earphone. Persis kayak kecuali kalau ngajinya offline itu beda lagi. Persis kayak sekarang ini ya semua orang lah kayak merasakan ya. Saya kadang
lagi acara Zoom, ngisi apa gitu kan. Tapi saya lagi di mobil ya sambil nyetir, sambil pakai Zoom. Ya sekarang udah bisa semuanya. Artinya selagi bisa digabung, ya tidak perlu dipilih salah satunya gitu. Jadi insya Allah itu lebih berkah ayah bunda ya. Terima kasih atas pertanyaan. Baik, Ustadz, mohon maaf apakah suara saya masih jelas? Jelas, jelas. Ya, karena ini sudah lagi di jalan, sebenarnya Ustadz lagi jalan menuju kantor. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ada dari KKS Umurana yang sudah raise hand. Bagaimana KKS Umurana? Apakah jadi untuk memberikan pertanyaan kepada Ustadz Jamal? Sepertinya belum ya. Kita ke okay. Bagaimana untuk KKS Umurana? Apakah jadi memberikan pertanyaan? Sudah dijadikan masalah ditunggu. Mungkin sambil nunggu ini apa? Nunggu pertanyaan, mari kita doakan. Ini ada chat yang masuk ke saya. Ada chat yang masuk ke saya dari KKS Umurana Padang ya. Tolong dimaafkan istri saya Umurana, pendiri KKS Umurana Padang. Beliau meninggal hari Ahad 2 Januari 2022. Kalau ada hutang piutang tolong dihubungi saya di nomor ini. Ustadz Ilham. Kita doakan mudah-mudahan Umurana segala amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Bi barakati Al-Fatihah. Ya, silahkan. Baik Ustadz, ini kita langsung saja ke pertanyaan yang masuk di kolom chat. Ada pertanyaan dari Bunda Nunung dari Yogyakarta. Izin bertanya Ustadz, kenapa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang diulang-ulang kalimat-kalimatnya maupun kisah-kisahnya? Demikian Ustadz pertanyaannya. Baik. Ya, dalam Al-Quran, ini suara saya kedengaran ya? Masih terdengar Ustaz. Alhamdulillah. Dalam Al-Quran ada titah-titah yang memang Allah ulang-ulang. Bahkan kalau kita lihat ya, di surat ini diceritakan. Bagi tentang Bani Israel, dalam surat ini diceritakan, dalam surat lain diceritakan. Misalnya diceritakan, misalnya diceritakan. Bahkan seolah-olah ya ini pengulangan saja, nggak terlalu penting, karena cukup satu kali saja. Ya, pertama pengulangan itu untuk menguatkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga sebagai umatnya harus diulang-ulang, gitu kan? Yang kedua, manusia itu kan pelupa. Kalau nggak diulang-ulang tuh cepat lupa. Yang ketiga, ternyata dalam pengulangan Al-Quran itu luar biasa. Tidak ada pengulangan dalam Al-Quran itu yang sia-sia. Kan kita mah dalam bahasa kita ya, dalam mengulang-ulang kata itu sering yang nggak ada maknanya gitu. Salah satu contoh. Dalam Al-Quran itu ada bunyi seperti ini. Satu ayat bunyi gini. Rabbi Musa wa Harun. Qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Orang-orang mana tuh? Orang-orang penyihir itu mereka mengatakan kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhannya Rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Dalam ayat lain dibalik. Rabbi Harun wa Musa. Tuhannya Harun dan Musa. Kenapa di ayat ini Musa wa Harun, di ayat lain Harun wa Musa?
ternyata ketika diteliti di ayat lain dengan dibalik tidak sama. Ternyata kata para ulama, karena para penyihir itu yang terkenal ya, penyihir Fir'aun ketika beriman itu, mereka ada yang mengatakan sebagainya, kan nggak kompak bareng-bareng gitu. Ada yang mengatakan, ya Allah, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Itu yang lebih mengenal Musa, lebih mendulukan Musa, Harun. Orang yang lebih banyak mengenal Harun, dia mendulukan nama Harun dulu, karena lebih kenal Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Sehingga diulang 2 kali dengan dibolak-balik ini menunjukkan bahwa mereka itu ya dalam momen yang satu, tapi yang menyampaikan dari 12 para penyihir itu beda-beda gitu. Ada yang menyampaikannya seperti itu, ada saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, ada yang mengatakan saya beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Karena ada yang lebih kenal Harun, ada yang kenal dengan Musa. Dalam surat misalkan Ar-Rahman yang sering diulang-ulang ya. Diulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadzibun. Karena diulang-ulang cukup 1 kali saja. Kata para ulama, ini diulang-ulang ini karena setiap pengulangan dia sedang bercerita tentang nikmat Allah yang berbeda. Karena nikmat yang diceritakan berbeda-beda, sehingga pengulangannya pun meskipun sama, titik tekannya itu berbeda. Ya. Nah, kadzalika linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Nah, untuk menguatkan hati Rasulullah SAW diulang-ulang. Ya, kita juga di rumah ternyata dalam mendidik anak juga harus diulang-ulang. Betul ya? Itu lagi yang disampaikan Umi, itu yang disampaikan Abi, ya, sebetulnya itu aja sih, nyuruh anak itu. Nah, kalau makan pakai tangan kanan, besoknya disampaikan lagi, nah kalau makan pakai tangan kanan, diulang-ulang nggak ada masalah. Ternyata itu lebih menguatkan dan lebih mengesankan. Salah satunya ya, saya punya guru, saya sampaikan tuh kemarin pas pulang ke Indonesia, itu beliau lakukan 25 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang kesannya masih ada. Kenapa? Karena diulang-ulang itu sama beliau. Apa yang dilakukan? Ini mungkin silahkan para guru di sini ya untuk mengikutinya. Guru saya itu kalau ketemu murid ketika salaman ya dulu, guru aliyah. Ketika salaman dia sering mengatakan barakallah. Salam saya salamin, saya cium tangannya, beliau sambil ngusap kepala saya dan menyampaikan barakallah. Barakallah. Itu subhanallah, diulang-ulang ternyata sangat berkesan sekali. Dan kesannya itu sampai sekarang masih ingat. Saya ketemu guru saya sama mengatakan, Kang masih ingat nggak ucapan Akang yang berkesan bagi saya? Beliau tuh guru materi sekolah, guru materi yang sampaikan saya udah lupa. Tapi yang berkesan itu yang diulang-ulang apa? Kata-kata barakallah. Inilah. Jadi di Al-Quran ketika disampaikan berulang-ulang itu agar dia lebih berkesan di hati para pendengarnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini belum ada yang ingin bertanya lagi ya. Bagaimana ya Bunda, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik bertanya langsung maupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Tadi Bunda Nunung ini sudah memberikan pertanyaannya. Dan mungkin memang belum ada lagi Ustadz. Jadi langsung saja Ustadz boleh memberikan closing statement untuk para jamaah yang hadir pada kajian pagi hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di penghujung tadabbur kita bersama ini, pertama saya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan telah sampaikan. Yang kedua, sebagai yang disampaikan para ulama, salah satu yang menjauhkan kita dari azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan salah satu zikir yang utama adalah membaca Al-Quran. Mari mungkin kita perbanyak kembali baca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Indonesia ini mungkin masih disayang Allah SWT karena ini banyak para pembaca Al-Quran, termasuk yang ada di sini ya, para penggerak kebaikan. Karena pembawa kebaikan itu orang yang dimusuhi kalau baca Al-Quran.
Nah, orang itu senang dengan orang yang soleh tapi tidak senang dengan orang yang muslih, kalau bahasa Arabnya itu. Kalau soleh itu baik, kalau muslih itu orang yang membawa kebaikan. Insya Allah saya doakan kita bersama menjadi orang yang membawa kebaikan, bukan hanya sekedar menjadi orang baik saja. Mari kita ke depan semakin dekat dengan Al-Quran, tadaburi, baca. Mudah-mudahan di antara salah satu ayat yang kita baca itu menjadi sebuah ibrah, ya, sebuah nilai yang tidak terhingga seperti yang dirasakan oleh Fudail bin Iyad ketika mendengar bacaan seorang kakek-kakek, padahal dia seorang perompak yang akhirnya dia menjadi seorang ulama besar di dunia, ahli ibadah di Makkah dan Madinah. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu pada kita semua di pagi hari ini ya. Kalau misalkan Indonesia masih pagi hari, sedangkan di Mesir sudah dini hari, sudah tengah malam. Terima kasih banyak Ustadz. Baik, kita tutup saja kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih pada Ustadz Jamal tentunya dan juga pada para jamaah semua yang hadir pada kajian. Sampai berjumpa lagi di kajian tadabbur pekan depan, dan insya Allah ya Bunda, sedikit informasi nanti sore kita akan ada roadshow online bersama Ustadz Muhammad Hussein Gaza terkait kabar cinta dari Palestina. Nanti insya Allah informasinya akan di-share di grup kajian Askar. Untuk itu saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.